Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 20 takmin dan bab 21 yaitu aplikasi syariah mudharabah. Yang pertama yaitu takmin. Itu pada bagian pertama takmin dan iadah takmin pasal 548. Akad yang digunakan pada takmin dan iadah takmin adalah akad wakalah bil ujrah, mudharabah dan tabarruk. Pada pasal 549, prinsip wakalah bil ujrah pada takmin dan iadah takmin adalah wakalah bil ujrah boleh dilakukan antar perusahaan takmir. Wakalah bil ujrah dapat diterapkan pada produk takmin syariah yang mengandung unsur tabungan maupun non-tabungan. Pasal 550, objek wakalah bil ujrah meliputi kegiatan administrasi, pengolahan dana, pembayaran klaim, demand istir atau underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi. Pasal ke-551, akad wakalah bil ujrah harus mencantumkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee dari premi, syarat yang disepakati sesuai dengan jenis takmin yang ditransaksikan. Pasal 552, kedudukan para pihak dalam akad wakalah bil ujrah yaitu A. Perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana. B. Peserta atau pemegang polis sebagai individu dalam produk tabungan dan non-tabungan bertindak sebagai pemberi kuasa. C. Peserta sebagai suatu badan atau kelompok dalam akun non-tabungan. D. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin pemberi kuasa. E. Akad wakalah bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi. F. Perusahaan takmin sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi apabila transaksi yang digunakan adalah pelaksanaan akad wakalah. Selanjutnya, pasal 553, yang pertama, perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan dana tersebut wajib dilakukan sesuai dengan syariah. 2. Dalam pengelolaan dana investasi baik tabungan maupun non-tabungan dapat digunakan akad wakalah bil ujrah dengan mengikuti ketentuan. Yang bagian kedua, akad mudharabah musyarakah pada takmin dan iadah takmin. Pasal 554, ketentuan hukum dari akad mudharabah musyarakah pada takmin dan iadah takmin. A. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah musyarakah. B. Perusahaan takmin sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama. C. Modal atau dana perusahaan takmin dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama. D. Perusahaan takmin sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut. Selanjutnya pasal 555, dalam transaksi mudharabah musyarakah harus disebutkan paling sedikit A. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan takmin. B. Besaran, cara dan waktu pembagian hasil investasi. C. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan produk takmin yang ditransaksikan. Itu selanjutnya pasal 556, ketentuan hukum dari transaksi mudharabah musyarakah pada takmin dan iadah takmin, yaitu A. Mudharabah musyarakah boleh dilakukan oleh perusahaan takmin. B. Mudharabah musyarakah dapat diterapkan pada produk takmin dan iadah takmin. Yang selanjutnya pasal 557, pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut. A. Hasil investasi dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dan peserta sebagai pemilik modal sesuai dengan nisbah yang disepakati. B. Hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagian hasil investasi sesudah diambil atau dipisahkan atau disisihkan untuk perusahaan. Selanjutnya pasal 558, apabila terjadi kerugian maka lembaga keuangan syariah sebagai mustarik menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Selanjutnya pasal 559,
Perusahaan takmin selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Selanjutnya bagian ketiga, akad non tabungan pada takmin dan iadah takmin. Pasal 560. Ketentuan umum dari takmin dan iadah takmin non tabungan adalah: A. Akad non tabungan harus melekat pada semua produk takmin dan iadah takmin. B. Akad non tabungan pada takmin dan iadah takmin berlaku pada semua bentuk transaksi. C. Takmin dan iadah takmin yang dimaksud pada huruf A yaitu: pertama, takmin ala hayat yaitu A ala hayat atau takmin jiwa, yang kedua takmin ala khasarah atau takmin kerugian. Selanjutnya pasal 561, akad non tabungan pada takmin dan iadah takmin mengikat semua bentuk transaksi yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Selanjutnya pasal 562, dalam akad non tabungan sekurang-kurangnya harus disebutkan: A. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. B. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun non tabungan. C. Cara dan waktu pembayaran. D. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis takmin yang ditransaksikan. Selanjutnya pada pasal 563, kedudukan para pihak dalam transaksi non tabungan. A. Dalam transaksi non tabungan, peserta memberikan dana hibah yang digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah. B. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana non tabungan dengan secara kolektif. C. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar transaksi wakalah dari peserta di luar pengelolaan investasi. Selanjutnya pasal 564. Yang pertama, pengelolaan takmin dan iadah takmin hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. 2. Pembukaan dana non tabungan harus terpisah dari dana lainnya. 3. Hasil investasi dari dana non tabungan menjadi hak kolektif peserta. 4. Dari hasil investasi, perusahaan takmin dan iadah takmin dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan transaksi mudharabah atau transaksi mudharabah musyarakah. Pasal 565, apabila terjadi kelebihan dana non tabungan, maka boleh dilakukan beberapa cara alternatif sebagai berikut: A. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan, disimpan sebagian sebagai dana cadangan, disimpan sebagian sebagai dana cadangan, dan dapat diberikan sebagian kepada perusahaan takmin dan iadah takmin dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Selanjutnya pasal 566. Yang pertama, apabila terjadi kekurangan dana kebajikan, maka perusahaan takmin dan iadah takmin wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman. Yang kedua, pengembalian dana pinjaman kepada perusahaan ditutup dari surplus dana non tabungan. Selanjutnya, yang terakhir bagian keempat, takmin haji. Pasal 567, penyelenggaraan takmin haji dilakukan dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan prinsip syariah. 2. Bersifat tolong-menolong antar sesama jemaah haji. C. Yang ketiga, transaksi bertujuan untuk menolong sesama jemaah haji yang terkena musibah, kecelakaan, dan kematian. Yang keempat, transaksi dilakukan antara jemaah haji sebagai peserta takmin non tabungan dengan lembaga asuransi yang bertindak sebagai pengelola dana non tabungan. Selanjutnya pasal 568. Yang pertama, dalam penyelenggaraan takmin haji, A. Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jemaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji. B. Jemaah haji berkewajiban bayar premi sebagai dana non tabungan yang merupakan komponen dari BPIH. Yang kedua, premi takmin haji yang diterima harus dipisahkan dari premi takmin lainnya. Yang ketiga, perusahaan takmin dapat menginvestasikan dana kebajikan. 4. Perusahaan takmin berhak memperoleh imbalan atas pengelolaan dana non tabungan. 5. Perusahaan takmin berkewajiban membayar klaim kepada jemaah haji. Yang keenam, kelebihan biaya operasional haji adalah hak jemaah haji yang pengelolaannya
diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk. Yang selanjutnya yaitu bab ke-21, yaitu tentang obligasi syariah mudharabah. Yang pertama adalah pasal 569. Transaksi yang digunakan dalam obligasi syariah mudharabah adalah akad mudharabah. Yang selanjutnya pasal 570, jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan syariat dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip reksadana syariah. Selanjutnya pasal 571. Yang pertama, pendapatan hasil investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah mudharabah harus bersih dari unsur non halal. 2. Nisbah keuntungan dalam obligasi syariah mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan sebelum penerbitan obligasi syariah mudharabah. 3. Pembagian pendapatan atau hasil dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan dengan ketentuan saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan. Itu selanjutnya pasal 572. Apabila emiten lalai dan atau melanggar syarat perjanjian dan atau melampaui batas, maka emiten berkewajiban untuk menjamin pengembalian dana mudharabah. Dan pemegang obligasi syariah mudharabah dapat meminta emiten untuk membuat surat pengakuan utang. Selanjutnya pasal 573. Apabila emiten diketahui lalai dan atau melanggar syarat perjanjian dan atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang obligasi syariah mudharabah dapat menarik kembali dana obligasi syariah mudharabah tersebut. Pasal 574. Kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat dialihkan kepada pihak lain selama disepakati dalam akad tersebut. Ya, sekian itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.